Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Legenda Sematianak. Sematianak adalah makhluk halus yang senang meminum darah wanita yang baru saja melahirkan. Makhluk ini dikenal di daerah hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Di waktu luang, Uma kadang bercerita tentang hal-hal gaib yang dialaminya semasa kecil. Oh iya, Uma berasal dari kampung di hulu Sungai Kapuas. Kampungnya di pelosok Kalimantan. Saat pertama kali mendengar nama Sematianak, saya memperkirakan makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau matianak. Namun setelah mendengar penjelasan Uma, makhluk ini jelas berbeda. Sematianak berukuran kecil mirip tuyul, wawasan panjang dengan banyak kepangan di kepala alamat konde. Lidahnya sedikit panjang, serta memiliki mata besar yang tampak melotot. Keberadaannya dengan suara ketawa kecil yang melengking. Kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat. Ini sekitar tahun 1979 pada bulan Desember. Usia Uma waktu itu baru 10 tahun. Malam itu pukul 7 malam. Kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus sela-sela dinding rumah. Tak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak yang tinggal di huma atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tak ingat waktu itu ia duduk di kelas berapa. Yang dia ingat, malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatannya di atas sabak. Zaman itu, buku dan pena adalah barang mewah. Anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Tiba-tiba, Ai Karom mengetuk pintu. Inek buru-buru membuka pintu. "Cepatlah ke rumah Long Milah, dia akan melahirkan." Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh iya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Ine adalah panggilan untuk nenek. Ine dalam cerita ini adalah nenek saya, sedangkan Ai Karom adalah tetangga berjarak 2 rumah dari rumah Uma. Malam itu, dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Ine berjalan ke rumah Long Milah. Udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sore harinya baru turun hujan. Abang dan kakak Uma di rumah, ditemani Ai yang sibuk menanam jala ikan. Rumah Long Milah berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah itu dari rumah Uma, paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Namun perjalanan malam itu terasa lebih panjang. Uma dan Ine harus melewati kebun karet. "Mak, kita tadi udah lewat pohon yang ini," kata Uma menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya jadi semacam batas antar pemilik kebun. "Jangan bicara apapun, ada yang iseng," kata Ine. Uma pun diam. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Milah. Ai Karom pun sudah ada di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang karena harus memberitahu warga lain di sisi lain kampung. "Ada yang nakal ya?" tanya Ai Karom. "Biasa," sahut Ine. Uma waktu itu tak paham. "Udah berapa lama?" tanya Ine ke salah satu warga lain. "Udah 7 jam,"
Ada yang mau anak ini lahir malam. Ternyata itu alasan Ai Karom keliling kampung mengundang warga. Uma yang waktu itu masih kecil tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan ini, jangan kemana-mana, jangan berpisah, jangan main belabo ya. Belabo itu artinya sembunyi. Maksudnya jangan main petak umpet. Ada sekitar 10 orang di sana. Inek bersama 2-3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Milah meraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itu warga mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh iya, rumah di sana saat itu berupa rumah panggung. Itu untuk mencegah banjir dan gangguan binatang buas. Suara ketawa itu tak terdengar jelas. Inek keluar dari dalam. Kalian dengar suara itu? Tanya Inek kepada para lelaki di ruang tamu. Mereka semua berpandangan. Malam itu sekitar pukul 9 malam. Itu Sematianak, kata Ai Karom. Ia menghisap tembakaunya dalam-dalam. Sudah lama nggak kejadian. Ai Karom pun bangkit dari duduknya. Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah. Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa tertidur, Uma masih terjaga menyimak hal-hal aneh yang baru ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju kamar. Ia mengintip dari balik tirai. Suara tawa pun terdengar lagi. Di dalam, dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut perut. 2 warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Long Milah tampak melotot, lehernya tegang. Long Milah berteriak kencang sambil berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot melirik ke jendela. Uma pun menatap ke sana. Sepasang mata kecil muncul dari kegelapan. Mata itu mengedip, lalu menghilang. Tawa itu muncul untuk kesekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu sedang diawasi. Ia kembali berbaring bersama anak-anak yang lain. Kau kenapa? Tanya seseorang. Ndak ada apa-apa. Tatapan mata itu seperti membayangi dirinya. Uma meringkuk dan sekujur tubuhnya dingin. Dari dalam ia mendengar pekik yang semakin sering. Kadang jauh, kadang seperti berbisik di telinganya. Pukul 12 malam, di antara tidur dan bangun, Uma mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang, seperti merasakan sakit. Uma pun tergopoh-gopoh untuk bangun. Orang-orang tampak sibuk. Cepat bersihkan darahnya, seru Inek pada warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar mengangkat air ke dalam kamar. Tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah malam kesepian. Anehnya, Ai Karom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi. Kalau hanya mengambil kayu gaharu, 30 menit saja sudah cukup. Suara tangis bayi memecah malam, disusul oleh suara tawa yang menggema. Seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Laki-laki macam apa kalian?
Lari macam anak kecil, sergah Ine. Kami nih, buaya pun kami lawan, asal ada wujudnya. Ini setan, yang ada cuma ketawanya, sahut salah satu bapak. Di dalam, Long Milah meraung-raung berusaha menggapai bayinya. Ia menendang-nendang menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Baskom tumpah, darah menggenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Tiba-tiba, suara tawa berkumpul di bawah rumah. "Cepat cari Ai Karom," seru Ine. Uma menggigil ketakutan, tapi ia seperti terpanggil menatap ke bawah. Dari sela papan, Uma dapat melihat Sematiana di bawah rumah berusaha menggapai papan bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, Sematiana bergerak cepat menempel ke lantai bawah dan memandangi Uma. Mata mereka bertatapan, lalu Uma terdiam mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah, Ine langsung menarik Uma dan menggendongnya. "Sedang apa kau?" Uma mematung. Tatapan mata Uma kosong seperti hilang semangat. Hilang semangat itu di sana disebutnya kondisi saat seseorang seperti kehilangan kuasa atas dirinya. Ine mengelus kepala Uma sambil berbisik, ku semangat. Ia seperti berusaha memanggil kembali semangat Uma. "Coba lihat ke bawah, ada apa?" Ine meminta bapak-bapak tadi untuk turun ke bawah. Mereka hanya berpandangan, dan suara itu sayup-sayup masih terdengar tipis. 2 orang bapak-bapak tadi turun ke bawah. Dengan lampu minyak yang mereka bawa, mereka berusaha menerangi bagian bawah kamar. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Angin malam berhembus kencang dari sela-sela dinding kayu. Lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. 2 bapak-bapak yang turun juga naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih dipelukan Ine. Kali ini, giliran dukun beranak yang menjerit. Malam itu, suasananya benar-benar sangat kacau. Ine menggendong Uma ke dalam kamar. "Hidupkan pelita, cepat!" seru Ine. Pelita adalah cara menyebut lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Ternyata bayi di tangan dukun beranak telah raib. Jendela terbuka lebar dan angin malam berhembus dingin. Dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Ai Karom, orang pintar di kampung itu, belum juga muncul. Tiba-tiba terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. "Di sana!" seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses lahiran. Mereka tergopoh-gopoh keluar rumah dan menuju sumber suara. Di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil panjang dengan baju putih lusuh berjongkok menjilati bayi yang masih merah. Bayi itu tampak diam, hilang semangat. Saat ini Ai Karom datang dengan mangkuk berisi kayu gaharu yang telah dibakar. "Memang jahanam, enyahlah makhluk terkutuk." Ai Karom seperti membaca mantra. Semua orang pun terdiam. Aroma kayu gaharu menyeruak, dan Ai Karom meniupkan asapnya dengan pelan. Sematianak itu pun meringis. Ia bergerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa dengan keras sekali. Ia lalu menghilang di balik kegelapan dengan tawa yang memantul.
Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Ku semangat, ku semangat. Dibacanya itu berulang-ulang, sedangkan Inek berdiri di samping Ai Karom. Kemana kau? Lama sekali, tanya Inek. Uma di pelukannya sudah mulai baikan. Tadi aku diganggu. Mereka tak mau aku datang ke sini. Mereka? Iya, orang di balik ini semua. Beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Long Milah, barulah sebuah fakta terkuak. Bahwa suaminya percaya anak yang dikandung Long Milah adalah anaknya. Ia menuduh Long Milah selingkuh. Mereka bertengkar hebat sebelumnya. Suaminya bersumpah tidak akan membiarkan anak itu hidup. Suaminya pun lalu pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit saat melahirkan, itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Menurut hitungannya, belum waktunya anak itu lahir. Makanya, sebenarnya sepanjang hari ia berusaha agar anak itu tidak lahir. Ia tahu bahaya yang menanti anaknya. Jadi jerit kesakitan itu adalah upaya terkuatnya menahan anak itu agar tak keluar sementara. Berjam-jam ia merasa tekanan besar di perutnya seperti mendorong anaknya untuk keluar. Kalau kata Ai Karom, mungkin saja dilakukan bila suaminya nekat berdukun untuk memanfaatkan semati anak. Selain semati anak, ada makhluk lain yang mencegah Ai Karom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat semati anak biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun berkat Ai Karom, Long Milah dapat pulih lebih cepat. Yang masih terasa aneh, kenapa makhluk yang satunya sempat mengusili Uma dan Inek. Jadi sama seperti Inek, Ai Karom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Ai Karom sudah berusaha merafal mantra dan doa dengan begitu kuat. Sampai setelah perlawanan, ia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian, pasangan Long Milah muncul di kampung. Ia membawa Long Milah dan anaknya untuk pindah. Anehnya Long Milah setuju. Dan orang di kampung tidak ada yang bisa menahan.